Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi pada acara pekanan, yaitu dalam rangka mengkaji tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa istiqomah. Langsung saja kajian kita kali ini masih terkait dengan keluarga sejarah hidup Nabi, yaitu terkait dengan keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dan yang dalam pertemuan ini yang akan kita bahas adalah Zainab binti Jahsy. Kepada Ustadz kita, Ustadz Daniel Barkah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat hamdalah atas sekian nikmat yang telah Allah anugerahkan hingga detik hari ini. Allah masih berkenan menganugerahkan nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan setiap nikmat tadi senantiasa Allah tambah dengan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, para istri Nabi radhiyallahu anhunna merupakan min ahlil baitin Nabi. Mereka memiliki banyak keutamaan, sekaligus juga sebagai wanita biasa mereka memiliki kekurangan. Dan hal itu sangat wajar serta lumrah. Namanya juga manusia, pasti ada kelebihan dan juga kekurangan di waktu yang sama. Yang akan kita bahas, ya pada akhirnya ada keutamaan, ada kekurangan. Karena ya sebagaimana manusia, pasti dua sisi itu tidak akan mungkin terlepaskan. Ketika kita membahas kekurangan, tentu tidak dalam rangka menggibahi istri Nabi. Tidak dalam rangka menggosipi istri Nabi, tapi lebih kepada mengambil ibarah, mengambil ibrah. Dan tentunya kalau ini perkara yang tidak boleh dibahas, maka tidak akan ada para sahabat atau para ulama yang meriwayatkan hadis atau meriwayatkan asar berkaitan dengan kekurangan-kekurangan istri-istri Nabi. Bukti bahwa kemudian riwayat itu sampai kepada kita, berarti di setiap zaman kekurangan tersebut dibahas oleh para ulama, dibahas oleh para generasi salafus soleh, sekali lagi tidak dalam rangka menggibahi istri Nabi, tapi lebih kepada mengambil ibarah, mengambil ibrah dari pelajaran para istri Nabi. Nah teman-teman yang Allah muliakan, tentunya banyak yang kita bisa ambil ibrah ya dari para istri Nabi. Namun tentu cuplikan demi cuplikan yang banyak itu tidak bisa tersampaikan secara lengkap dan detail. Pertama mungkin dari sisi keterbatasan anak pribadi dalam referensi, dan yang kedua memang para ulama sejarah sebagian istri Nabi tidak didetailkan. Beberapa istri Nabi itu tidak didetailkan, apalagi para istri Nabi yang tidak memiliki peristiwa yang sedikit dalam tanda petik dahsyat begitu, sehingga ya informasi berkaitan dengan isi tersebut tidak begitu banyak diterima oleh para kalangan ulama-ulama sejarah di zaman dulu maupun sekarang. Tapi ya
Dalam kaidah usul fikih kan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau memang tidak bisa lengkap ya jangan sampai tidak sama sekali lah. Nah, saya rasa ini ikhtiar bahwa mengenal secara lengkap, komprehensif dan utuh para istri Nabi radhiyallahu anhunna. Kalau memang tidak bisa di titik itu ya mungkin tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Ya, masih ada satu dua hal yang kita bisa ambil pelajaran, maka kita akan bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah para istri Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan tentang Zainab binti Jahsi. Beliau dari jihad Bapak atau dari pihak Bapak itu bagian dari suku Ghanam atau salah satu dari Bani Asad ya, salah satu suku dari Bani Asad. Ini secara nasab bapaknya. Kalau ibu, beliau putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Dalam riwayat yang lain Umaymah ya, tidak pakai tak marfutoh. Jadi Umaymah atau Umaymah. Yang jelas Umaymah ini putri dari Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib yang disebut di sini adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab itu sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di secara nasab sangat dekat sekali antara Zainab binti Jahsi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya antara Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, antara Nabi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Seperti itulah kedekatan Nabi dengan Zainab binti Jahsi dari sisi nasab, dari sisi keturunan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tentu kedekatan hubungan nasab antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsi, setidaknya kita bisa pahami bahwa status Zainab binti Jahsi bukan orang sembarangan di kota Mekah. Artinya beliau memiliki strata sosial yang cukup tinggi di masyarakat kota Mekah, karena bagaimanapun juga Umaymah ini, putri dari Abdul Muthalib, adalah seorang Hashimi, salah seorang dari Bani Hashim. Jadi dari pihak ibu ya beliau adalah seorang Bani Hashim. Dari pihak bapak Zainab binti Jahsi adalah dari Bani Asad. Baik Bani Asad maupun Bani Hashim, dua kabilah ini dua kabilah yang terpandang di kota Mekah. Jadi secara strata tidak diragukan tingkat kebangsawanan seorang Zainab binti Jahsi, terlebih lagi ya punya kedekatan emosional dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang saudara sepupuan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, melacak usia Zainab binti Jahsi. Jadi, ini kenapa kok ada terus pembahasan usia ya? Sebetulnya saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa istri-istri Nabi itu tidak tua-tua. Karena ada banyak asatid, banyak yang mubalik yang menyampaikan istri Nabi itu tua-tua. Padahal faktanya tidak demikian. Ada yang lebih tua dari Nabi, ada. Tapi tidak sampai kemudian menghukumi secara general seluruh istri Nabi usianya sama. Ya sama-sama lebih tua dari Nabi, tentu tidak. Yang dikategorikan lebih tua daripada Nabi hanya dua orang. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, dengan selisih usia 15 tahun, di mana Nabi waktu itu usia 25, sedangkan Khadijah di usia 40, walaupun ini ada pandangan yang berbeda dari sebagian ulama, ada yang menyebutkan usia Khadijah saat itu adalah 28, berarti kalau 28 selisih dengan Nabi cuma 3 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan 35, berarti nggak nyampe 40 tahun lah, masih 30-an, masih kepala 3. Itu dalam banyak riwayat, tapi yang paling masyhur, paling terkenal adalah di usia 40 tahun. Katakanlah baik 28, baik 35 ataupun 40, yang jelas Khadijah lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nggak bisa ditolak. Yang pertama. Yang kedua, istri yang lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Saudah binti Zam'ah. Itu selisih usianya sampai 5 tahun. Ketika Nabi usia 50, usianya Saudah binti Zam'ah usia 55 tahun. Bedanya 5 tahun. Jadi lebih tua Saudah binti Zam'ah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain dua istri Nabi yang tadi disebutkan, seluruhnya usianya lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fakta sejarahnya. Sehingga tidak ada pernyataan dan tidak dibenarkan pernyataan istri Nabi tua-tua. Atau jadikan sebagai alasan kalau mau poligami nyari yang tua. Ya, itu jelas tidak apple to apple dan tidak sesuai dengan literatur keilmuan. Karena
Kalau poligami harus ke yang tua-tua, ya contohnya mana? Nah, jadi ikhwati man rahimakumullah. Kalau contohnya Saudah binti Zam'ah, kan masih ada contoh Aisyah, masih ada contoh Hafsah, dan mereka tentunya lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Zainab binti Jahsi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Zainab binti Jahsi, tahun kelahirannya memang tidak diketahui oleh para ulama sejarah. Tapi yang jelas, wafatnya Zainab binti Jahsi diketahui. Ini paling mudah ngelacak wafat ya, melacak sahabat jadi wafatnya. Kalau di tahun lahirnya agak susah, jadi wafatnya dulu kita sebutkan. Misalkan di dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu disebutkan bahwa Zainab binti Jahsi wafat di tahun 20 Hijriah. Kalau Nabi wafat di tahun ke-11, maka sekitar 9 tahun kemudian Zainab binti Jahsi wafat. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari 9 istri Nabi yang ada, maka Zainablah yang paling pertama wafat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainablah yang pertama kali wafat dari sekian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, menurut Ibnu Hajar, beliau wafat, Zainab binti Jahsi wafat di tahun ke-20 Hijriah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Di dalam penjelasan Ibnu Hajar juga, beliau meninggal di usia 50 tahun. Nah, ini kan lebih enak nih ngitungnya. Jadi usia 50 tahun, meninggal di tahun ke-20 Hijriah. Berarti, teman-teman yang Allah muliakan, Zainab binti Jahsi hijrah ke kota Madinah di usia 30 tahun. Jadi pindahnya dari Mekah ke kota Madinah, usia saat itu Zainab adalah 30 tahun. 20 tahun kemudian usia 50 beliau wafat. Nah, gitulah ya. Jadi datang ke kota Madinah di usia 30 tahun. Kalau dihitung lagi mundur, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, itu 13 tahun sebelum hijrah, kan ngitungnya 13 tahun sebelum hijrah, Nabi mendapatkan wahyu, maka saat itu Zainab binti Jahsi usianya 17 tahun. 30 kurangi 13. Sisanya 17. Berarti saat Nabi dapat wahyu di usia 40 tahun, maka Zainab binti Jahsi sedang berusia 17 tahun. Berarti kalau ditanya kapan lahirnya Zainab binti Jahsi, jawabannya 17 tahun sebelum bi'sah Nabi, sebelum SK kerasulan Nabi Muhammad SAW didapatkan. Jadi 17 tahun sebelum Nabi dapat wahyu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara penjelasan yang ada di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya As-Sobah fi Tamyiz Sahabah. Ya, kurang lebih itulah penjelasannya. Kemudian Ibnu Sa'ad di dalam Tobaqoh Kubronya, beliau menyampaikan bahwa Zainab binti Jahsi dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun. Berarti 5 tahun sesudah hijrah baru Nabi nikahi. Berarti ini pasca perang Badar, pasca perang Uhud. Dan kita baru sampai perang Uhud ini. Pasca perang Badar, pasca perang Uhud, pasca perang Hamra'ul Asad. 2 tahun atau 3 tahun setelah itu baru kemudian menikahi Zainab binti Jahsi. Itu di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad. Teman-teman yang Allah muliakan, keluarga Zainab binti Jahsi adalah keluarga yang paling awal hijrah ke kota Madinah. Bahkan diriwayatkan di dalam Tarikh Ibnu Hisham atau Syirah Ibnu Hisham, bahwasanya Abu Sufyan itu merampas tanah dan rumahnya keluarga Bani Jahsi. Keluarganya Zainab binti Jahsi. Dan setelah dirampas, kemudian dijual kepada Amr bin Al-Qamah. Yang dapat untung uangnya siapa? Ya Abu Sufyan. Jadi saya sering sampaikan bahwa orang-orang yang hijrah ke kota Madinah itu meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Dan ketika mereka meninggalkan harta, tanah, dan rumah, maka tanah, harta, dan rumah tersebut jadi bacakannya orang-orang Quraisy, terutama para pembesar Quraisy. Di situ ada Abu Sufyan, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Umayyah bin Khalaf,
mereka ya semuanya mengambil harta milik orang-orang muslim yang hijrah ke kota Madinah. Maka nanti di antara alasan kenapa terjadi peperangan antara kaum muslimin atau di antara alasan kenapa kaum muslimin suka menyergap orang-orang kafir Quraisy ya karena itu. Dalam pandangan kaum muslimin ya hitung-hitung mengambil apa yang menjadi miliknya kembali. Yang di Mekah disita oleh orang Quraisy ya maka sekarang orang Quraisy harus bayar itu dengan memberikan atau menyerahkan hasil dagang mereka dari Syam sehingga diambil oleh kaum muslimin. Maka itulah yang menjadi asbab peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy di antaranya itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara keutamaan dari Zainab binti Jahsy, selain beliau adalah orang yang masuk kategori Islam di awal-awal, bahkan termasuk orang yang pertama kali hijrah, yang kemudian juga Zainab binti Jahsy dikenal sebagai ahli sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asra'u kunna lahaqan bi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asra'u kunna, yang paling cepat di antara kalian, lahaqan bi, yang mengikuti saya atau bertemu saya di hari kiamat, adalah atwalukunna iyadan, adalah yang paling panjang tangannya. Ini Nabi menyampaikan, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, siapa yang paling cepat ketemu denganku di hari kiamat, maksudnya yang paling cepat mendahului atau yang paling cepat mengikuti wafat, mengikuti Nabi dalam kematian. Jadi yang paling duluan meninggal setelah Nabi, gitulah kurang lebih. Yang paling duluan meninggal setelah saya, lah kurang lebih begitu, adalah yang atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Ini Masya Allah ya. Karena istri-istri Nabi mendengar kalimat itu, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka para istri Nabi itu mengukur tangan siapakah yang paling panjang. Jadi dalam riwayat yang lain, Aisyah, kemudian Zainab, kemudian Hafsah, pokoknya istri-istri Nabi yang ada di situ ketika hadis itu disampaikan, itu pada nempel di dinding, teman. Pada nempel di dinding, kemudian tangannya diangkat untuk mengukur. Kan sudah nempel di dinding, ini tangannya itu diukur mana yang paling panjang di antara istri-istri Nabi yang saat itu hadir. Dan ya mereka standar panjang tangannya, standar saja. Karena maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang tangan itu bukan berarti tangannya beneran panjang. Makanya ditutup oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat yang sangat indah, kata Aisyah, atwalana iya dan Zainab, yang paling panjang tangan di antara kami adalah Zainab. Alasannya bukan karena panjang tangannya secara hakikatan, secara denotasi ya, tetapi lebih kepada konotasi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, li'annaha kanat sta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena Zainab itu saking seringnya beramal dengan tangannya dalam bentuk sedekah dengan tangannya. Dan dari sekian istri-istri Nabi, Zainab yang duluan wafat. Sehingga ini diasumsikan atau dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, berarti yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Padahal secara hakikatan tidak panjang-panjang amat, gitu, biasa saja. Maka dicarilah kiasan, dicarilah kalimat konotasi dari panjang tangan ini, yakni orang yang rajin bersedekah. Kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Panjang tangan diartikan ahli sedekah. Jadi ini kalimat kiasan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa panjang tangan itu artinya ahli sedekah. Cuman sayang ya, datang ke Indonesia panjang tangan konotasinya di negatif. Kalau nggak nyopet nyolong. Padahal makna secara hadis atwalukunna iyadan, yang paling panjang tangannya adalah ahli sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saya rasa penggunaan diksi istilah yang berbeda antara di Arab dengan di Indonesia bukan berarti masyarakat Indonesia salah dengan menggunakan istilah panjang tangan. Ya karena istilah panjang tangan di Indonesia itu maknanya konotasinya ya negatif, nyopet atau tukang nyolong. Dan itu bukan tidak salah karena kebiasaan di Indonesia, diksi di Indonesia seperti itu. Ya kalau di Arab panjang tangan diartikan sebagai orang yang rajin sedekah, itu lain persoalan. Atau dalam konteks hadis Nabi ya, karena Nabi adanya di Arab, pasti akan terikat oleh kosakata bahasa Arab. Nah, kosakata bahasa Arab yang menjadi
landasan Quran dan Sunnah dalam konteks ini adalah Sunnah, itu memahami atwalukunna yadan sebagai panjang tangan dengan arti ahli sedekah. Jadi ya mau mengartikan versi Arab, versi Indonesia, ya silakan. Kalau versi Arab kasih dulu embel-embelnya. Ini versi Arab nih, panjang tangannya versi Arab. Atau versi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa panjang tangan di mana rajin sedekah. Sama kayak gini, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji orang yang rajin azan. Kata Nabi, orang yang paling panjang lehernya adalah mereka para muazzin. Jadi panjang di situ tuh bukan berarti lehernya beneran panjang. Jadi saking keutamaan leher yang dimiliki para muadzin itu terkesan panjang, panjang kemaslahatannya, panjang keberkahannya, panjang kebermanfaatannya bagi sesama karena suara azan yang dikumandangkan itu bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang di luar masjid bahwa ini sudah waktu sholat. Itu kan mengingatkan berarti memberikan maslahat, memberikan manfaat, memberikan keberkahan bagi orang-orang yang mendengarkan azan sehingga mereka mau sholat atau sehingga mereka tergerak untuk sholat. Maka kata Nabi, panjang tuh lehernya. Artinya lehernya punya banyak kemaslahatan dan kebermanfaatan terhadap sesama. Lehernya maslahat dan manfaat. Sama juga ketika tangan memberikan maslahat dan manfaat bagi sesamanya dengan aktivitas sodakoh, dengan aktivitas memberi, maka pemahaman Nabi panjang tangannya. Maksudnya bukan tangannya panjang, tetapi panjang kemaslahatannya, panjang kemanfaatannya tangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu keutamaan dari Zainab binti Jahsy. Di lain kesempatan, teman-teman yang Allah muliakan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, ini statement Aisyah. Kata Aisyah, Zainab itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah dirinya. Padahal ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, Aisyah dengan Zainab itu seling berlomba dalam mencari perhatian Nabi. Walaupun mereka sering berlomba, bahkan sampai pada bukan musuhan ya, bahasanya, lebih ke ya agak dalam tanda petik perang-perang kecil lah, perang-perang kecil antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Zainab binti Jahsy. Tapi hal itu, perlombaan mencari perhatian Nabi tersebut itu tidak sampai menghilangkan kejujuran mereka, tidak sampai menghilangkan cinta dan kasih sayang mereka. Nah, ini yang kemudian perlu dicatat, teman-teman, bahwa madu boleh jadi madu. Sering berlomba boleh sering berlomba, tapi satu sama lain di antara mereka saling mencintai dan saling menyayangi karena Allah dan Rasul-Nya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bicara friksi, bicara konflik kecil-kecilan, perdebatan, saling sindir itu ada. Sebagaimana umumnya para madu kalau ketemu madunya atau tidak ketemu madunya. Tetapi di luar itu mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain atas dasar Allah dan Rasul-Nya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha harus mengakui bahwa perhatian Nabi kepada Zainab itu berada di bawah perhatian Nabi kepada Aisyah. Tapi yang jelas perhatian Nabi kepada Zainab melebihi perhatian Nabi kepada wanita-wanita yang lainnya. Nah, ini nanti boleh dibaca dari sisi sebagai ungkapan dalam rangka menyenangkan atau dalam rangka basa-basi ya. Terlepas bisa dibahas ke sana, tetapi kejujuran Aisyah melihat perhatian Nabi yang cukup besar kepada Zainab, akhirnya beliau simpulkan bahwa Nabi lebih mencintai Zainab melebihi wanita yang lainnya. Tentunya tetap di bawah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini Aisyah ya tetap ingin nomor satu. Makanya tetap ada bahasanya, Zainab itu wanita yang paling dicintai, tapi setelah saya. Jadi tetap ada perlombaannya lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini beberapa perlombaan antara Zainab dengan Aisyah ketika berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlombaan dalam rangka mencari perhatian saja. Ya mungkin seninya dalam rumah tangga kali ya. Di satu riwayat ini pernah saya sampaikan, saya rasa tidak harus detail lah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi punya tamu. Tamu itu kemudian disuguhi ala kadarnya oleh Aisyah radhiyallahu anha karena saat itu sedang di jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba datang hamba sahaya memberikan makanan satu nampan dari Zainab binti Jahsy.
Dan hal ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu menurut Aisyah, itu bagian dari persaingan. Walaupun ya isinya makanan dan hidangan yang enak, tetapi bagi Aisyah ini namanya dalam rangka bersaing. Oh, ini ngajak bersaing, nih, ngajak perang dalam tanda petik nih ceritanya. Nabi sedang ada di rumah Aisyah atau di kamar Aisyah, sedang ada tamu di kamarnya Aisyah atau di rumahnya Aisyah, pakai cari perhatian dengan cara ngasih makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sampai Aisyah radhiyallahu anha banting nampan, Pak. Itu kan ceritanya banting nampan, kemudian para sahabat panik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memungut makanan, membersihkan makanan, dan menyediakan makanan tersebut di hadapan para sahabat. Para sahabat belum berani makan, masih suasananya panik, tegang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mengindahkan Aisyah, tidak merespon Aisyah, tidak menanggapi Aisyah, entah tanggapan dalam bentuk emosi atau marah, sama sekali tidak. Nabi diam saja, Nabi langsung fokus ke makanan yang terjatuh, makanannya dipungut, dibersihkan, dan dihidangkan kepada para sahabat. Itu yang Nabi fokuskan. Ini supaya apa yang dilihat oleh sahabat tidak sampai menimbulkan underestimate kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sangat menjaga betul marwah keluarganya. Walaupun setelah sahabat pergi pun, Nabi sama sekali tidak membahas itu dengan Aisyah. Ketika para sahabat masih panik, Nabi ingin mencairkan suasana, maka kata Nabi, "Kulu, makanlah kalian. Gharrat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, udah makan aja." Kurang lebih begitulah kata-kata Nabi kepada para sahabat. "Kulu gharrat ummukum, makanlah oleh kalian. Ibu kalian sedang cemburu, maklumin aja. Namanya juga perempuan cemburu." Selesai, Pak. Maka para sahabat selesai, paniknya hilang, rasa khawatirnya hilang, ya mereka makan dengan lahap. Artinya makanlah begitu, menikmati hidangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suguhkan. Tapi setidaknya Nabi telah berhasil menghilangkan sesuatu yang buruk terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang barangkali ada di pikiran para sahabat secara spontan. Kan namanya setan kadang-kadang suka cepat godaannya. Dan sahabat juga kan manusia, bisa jadi digoda oleh setan. Maka Nabi langsung menepis perkara itu, menepis hal itu. Dan poinnya adalah teman-teman semua bahwa Zainab dengan Aisyah radhiyallahu anha memang partner bersaing. Partner untuk bersaing di antara kedua orang. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua ini mungkin jarang diinformasikan oleh banyak para asatid. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, itu punya amalan iktikaf. Hampir di setiap bulan Ramadan beliau iktikaf, kecuali di 2 Ramadan. Di 3 Ramadan, maaf. Di 3 Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak iktikaf. Total Ramadan itu ada 9. Dimulai dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Itu Ramadannya Nabi. Jadi 9 kali Ramadan. Dalam 9 kali Ramadan, teman-teman, 3 kali Nabi tidak iktikaf. Atau 3 Ramadan Nabi tidak iktikaf. Pertama, itu di awal Ramadan Nabi tidak iktikaf. Kenapa tidak iktikaf? Karena saat itu sedang perang Badar. Sehingga tidak memungkinkan untuk iktikaf. Yang kedua, itu di tahun ke-8. Di tahun ke-8 Nabi juga tidak iktikaf. Kenapa? Sedang Futuh Mekah. Dan tahun kesekiannya, saya agak lupa itu yang ketiganya, itu Nabi juga tidak melakukan iktikaf. Pokoknya totalnya ada 3. Yang pertama gara-gara perang Badar, yang kedua gara-gara Futuh Mekah, nah yang ketiga gara-gara ada persaingan. Gara-gara ada persaingan antar istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini, teman-teman. Nabi sedang iktikaf. Itu sudah dimulai iktikafnya hari pertama atau malam pertama. Nabi bikin kemah di dalam masjid. Kemudian datanglah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Kata Aisyah, "Rasul, boleh tidak kalau saya ikut juga iktikaf?" "Saya doang," kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Nabi, "Silahkan, iktikaflah." Maka Aisyah pun membangun kemah. Gak selang lama, teman-teman semua, itu Hafsah binti Umar, putranya Umar, datang ke Aisyah. Kata Hafsah, "Ya Aisyah,
mintakanlah izin untukku kepada Nabi supaya aku pun ikut i'tikaf. Ini caranya Hafsah. Hafsah tahu bahwa kalau Aisyah ini sangat pencemburu. Maka caranya Hafsah deketin Aisyah, kata Hafsah, wahai Aisyah, tolong mintakan izin kepada Rasul untuk saya supaya saya bisa ikut i'tikaf. Maka Aisyah mendatangi Nabi. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, Hafsah juga pengen i'tikaf. Boleh? Kata Nabi, boleh. Sehingga Hafsah dan Aisyah i'tikaf berdua. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tahu dua orang ini i'tikaf. Maka Zainab binti Jahsy tanpa minta izin ke Nabi, tanpa minta izin ke Aisyah, atau minta tolong diizinkan kepada Aisyah, Zainab bikin tenda. Dan istri-istri Nabi yang lain pun akhirnya bikin tenda. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemahnya, dilihat jadi banyak kemah di luar. Kata Nabi, ini kemah siapa? Nabi nanya kepada para sahabat. Kata para sahabat, Rasul, ini ibu-ibunya orang beriman. Maksudnya istri-istri Nabi, gitu kan, Ummul Mukminin. Ya Rasulullah, ini kemahnya ibu-ibunya orang beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah, yang izin ke saya cuma Aisyah sama Hafsah. Kok jadi banyak begini kemahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan, ini niatnya karena siapa? Karena apa niatnya ini? Nabi agak marah saat itu. Kenapa? Karena bukan masalah itikafnya, teman-teman, tetapi niat, bobot niat ketika orang itikaf. Dan ini kalau tidak ditegur oleh Nabi, tentu akan menjadi kebiasaan yang sangat berbahaya bagi generasi yang akan datang, atau menjadi kebiasaan yang sangat salah bagi generasi yang akan datang. Maka Nabi harus menegur. Sampai akhirnya Nabi bilang kepada para sahabat, bongkar kemah mereka dan pindahkan. Maksudnya itu sudah nggak ada isi-isi Nabi ya, maksudnya sudah kosong begitu. Kata Nabi, pindahkan kemah-kemah mereka. Saya batal i'tikaf. Itu sampai membatalkan i'tikaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi 2 kali tidak i'tikaf gara-gara perang dan Futuh Mekah, yang satunya lagi dibatalkan gara-gara ada persaingan antar istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu gagal melaksanakan i'tikaf dan diqadha di bulan Syawal. Jadi tetap tidak gagal i'tikafnya, cuman diqadha di bulan Syawal. 2 tidak i'tikaf dan 1 diqadha di bulan Syawal. Boleh i'tikaf diqadha di bulan Syawal. Praktek Nabi ada. Walaupun memang alasannya gara-gara ada friksi di antara para istri Nabi radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi ya di luar itulah, di luar persaingan itu, Zainab binti Jahsy adalah seorang istri Nabi yang sangat bijaksana dan sangat jujur serta sangat fair orangnya, sangat fair. Ketika Zainab ditanya tentang Aisyah radhiyallahu anha, kalau yang di atas ini Aisyah memberikan komentar baik untuk Zainab, kalau yang ini Zainab memberikan komentar yang baik untuk Aisyah. Kata Zainab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah yang aku tahu, Aisyah hanyalah orang baik. Itu ketika santer, sebagaimana riwayat cerita pertemuan kemarin bahwa Aisyah dituduh melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Ketika Nabi nanya kepada Zainab binti Jahsy, ya Rasulullah, saya nggak tahu kecuali hanya yang perkara-perkara baik saja. Aisyah itu orang baik. Jadi kalau Aisyah bilang, Zainab itu wanita yang paling dicintai oleh Nabi setelah saya. Kalau kata Zainab, Aisyah itu orang baik. Tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, maka madu itu bukan berarti harus menghilangkan kejujuran, menghilangkan akal sehat, menghilangkan kebijaksanaan. Justru madu itu menuntut seseorang untuk lebih jujur, lebih bijaksana, lebih fair. Dan sekali lagi, mereka saling menyayangi satu sama lain. Walaupun di antara mereka persaingan tidak bisa diindahkan. Tapi pastinya mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita beralih ke sosok yang lain ini karena ini menjadi ikon juga dan menjadi alasan Zainab binti Jahsy diangkat sebagai pembahasan di malam hari ini. Namanya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini nanti
diangkat anak oleh Nabi Muhammad dan namanya jadi Zaid bin Muhammad. Nanti tapi ya itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Zaid bin Harisah bin Syarahil. Jadi Syarahil itu kakeknya Zaid. Jadi Zaid punya bapak Harisah, punya kakek Syarahil. Dalam riwayat yang lain Syurahbil. Nah, ini wallahu alam lah yang mana ya betul antara Syarahil atau Syurahbil. Saya ambil yang Syarahil saja. Ibunya bernama Su'da binti Sa'labah. Ini keluarga dari Bani Mun'im namanya. Bani Mun'im. Ini ada yang harusnya dihapus ini. Awalnya beliau adalah hamba saya, harusnya dihapus. Jadi tadi belum sempat diedit. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Zaid bin Harisah bin Syarahil atau Syurahbil itu dari kalangan Bani Mun'im. Nah, singkat cerita, Zaid bin Harisah sedang pergi ke salah satu perkampungan yang masih keluarganya Bani Mun'im. Jadi perkampungan Bani Mun'im, tapi ya agak jauh dari kabilah Bani Mun'imnya. Ketika Zaid bin Harisah dalam perjalanan pulang, ini sudah mau pulang, itu Zaid bin Harisah itu diserang atau dirampok oleh Qin bin Jusr. Kabilah Qin bin Jusr. Jadi Zaid bin Harisah masih ada di perkampungan itu, mau pulang diserang oleh Qin bin Jusr. Walhasil teman-teman, Zaid bin Harisah dijadikan budak oleh kabilah Qin bin Jusr dan dijual di pasar Ukaz. Dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti ini ponakannya Khadijah. Hakim itu ponakannya Khadijah. Kenapa? Karena Hizam, bapaknya Hakim, itu kakak dari Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Jadi ini ponakannya Khadijah. Akhirnya jadilah miliknya Hakim bin Hizam. Ketika Zaid bin Harisah, ketika Nabi SAW nanti menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka Hakim bin Hizam menghadiahkan kepada Khadijah hamba sahayanya yang bernama Zaid bin Harisah. Setelah dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam oleh Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah ini dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Hakim bin Hizam kepada Khadijah, dari Khadijah dihadiahkan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya diasuhlah oleh Nabi, jadi pembantunya Nabi, jadi hamba sahayanya Nabi, menjadi kepercayaannya Nabi dalam urusan-urusan rumah tangga. Itu di kota Mekah saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Harisah bin Syarahil, bapaknya Zaid, ini dengar kabar bahwa Zaid bin Harisah ada di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Harisah bin Syarahil datang ke kota Mekah, bertemu dengan Nabi untuk membicarakan nasib Zaid bin Harisah. Kata Harisah bin Syarahil kepada Nabi, wahai Muhammad, karena beliau masih belum masuk Islam itu waktu Harisah bin Syarahil. Dan juga Nabi belum diangkat jadi Rasul. Kata Harisah bin Syarahil, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini bapaknya Zaid dan saya datang ke sini untuk menebus, membayar supaya Zaid saya merdekakan dan saya akan bawa kembali ke kampung saya di Bani Mun'im. Kata Harisah bin Syarahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan jawaban, terserah anaknya saja. Kalau Zaid bin Harisah memang pengen pulang, nggak usah pakai dibayar, saya merdekakan. Kalau memang pengen pulang. Tanya saja ke anaknya. Maka Harisah bin Syarahil mendatangi Zaid bin Harisah. Kata Harisah, nak kamu mau pulang ikut bapak atau tetap tinggal di sini? Maka kata Zaid bin Harisah, wahai ayahandaku, aku tahu engkau mencintaiku, aku pun mencintaimu, aku pun merindukan keluargaku yang di sana. Tapi demi Allah, aku lebih memilih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, waktu itu belum jadi Nabi, sekali lagi waktu itu belum jadi Nabi. Jadi Zaid bin Harisah memilih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat santun, beliau menolak ajakan bapaknya yang bernama Harisah bin Syarahil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu
Nabiullah Muhammad memerdekakan Zaid bin Harithah, kemudian mengangkatnya menjadi anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti ini jadi anak angkat, dan sekali lagi teman-teman, ada kebiasaan masyarakat Arab selain diksi ya, selain kata-kata kosakata Arab yang berbeda mungkin dengan masyarakat Indonesia, ada kebiasaan di Arab saat itu yang mungkin berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi di Arab saat itu ada kebiasaan. Kalau anak angkat itu akan sama statusnya seperti anak kandung. Maka sebagai bentuk bahwa ini anak sudah saya angkat jadi anak saya, atau orang ini sudah saya angkat jadi anak saya, maka berlaku sebagaimana anak kandung. Apa itu? Binnya atau bapaknya diganti dengan bapak angkat. Maka Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat Zaid bin Harithah, Nabiullah Muhammad mengganti nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diganti? Ini sebagai bentuk konsekuensi dari anak angkat. Karena anak angkat status saat itu, saya ulang saat itu, di zaman itu sama seperti anak kandung. Sehingga kalau Zaid bin Harithah dijadikan anak angkat oleh Nabiullah Muhammad, maka namanya harus diganti jadi Zaid bin Muhammad. Dan Nabi mengikuti kebiasaan masyarakat Arab itu, karena memang itu menjadi kebiasaan secara umum di masyarakat kota Mekah saat itu. Maka Nabi memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad akhirnya. Orang-orang mengenal Zaid bin Muhammad. Masyarakat taunya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Zaid bin Muhammad itu kemana-mana bersama Nabi, kemana-mana ikut Nabi. Ini beberapa tahun lamanya. Jadi Zaid bin Muhammad ini atau Zaid bin Harithah dengan dipanggil nama Zaid bin Muhammad itu sampai beberapa tahun, teman-teman. Sampai beberapa tahun. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif, Zaid bin Muhammad ikut. Dalam kurung Zaid bin Harithah ya. Ikut ke Taif. Bahkan melindungi Nabi SAW dari lemparan orang-orang Taif. Pokoknya kemanapun Nabi pergi, apa yang jadi kebutuhan Nabi, bagaimana dakwah Nabi, Zaid bin Muhammad selalu hadir untuk menolong dan membantu Nabi SAW. Sampai akhirnya pada titik di mana Nabi harus hijrah ke kota Madinah. Maka Zaid bin Harithah disuruh hijrah duluan. Singkat cerita, teman-teman, ketemulah Nabi dengan Zaid bin Harithah di kota Madinah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi ini background-nya sudah tidak lagi Mekah, background-nya sudah kota Madinah, di mana Zaid bin Harithah ketemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul lagi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan status masih sebagai anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, statusnya masih jadi anak angkat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sesampainya di kota Madinah, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada Zainab binti Jahsy, menyampaikan kepada Zaid bin Harithah bahwa dia harus segera menikah. Maka dicarikanlah seorang wanita yang pas tepat untuk dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang wanita dari kalangan Bani Asad sekaligus dari kalangan Bani Hashim. Yang notabene adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Zainab binti Jahsy. Nabi datang kepada Zainab, wahai Zainab, saya mau melamar antum. Kepada bapaknya Jahsy, saya mau melamar anak bapak. Tadinya keluarga ini senang. Wah, alhamdulillah dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi bilang bukan buat saya, tapi buat anak angkat saya, namanya Zaid bin Muhammad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka Zainab menjawab, kata Zainab, aku tidak tertarik menikah dengan Zaid. Sama sekali nggak suka sama dia. Jadi ini penolakan lamaran memang ada ya dalam riwayatnya. Memang begitulah keadaan. Jadi sah bagi perempuan untuk menerima atau menolak lamaran seorang laki-laki. Nerima yo monggo, nolak yo silahkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi kasus ini karena yang ngelamarnya adalah Nabi, saya ulang ini, karena yang melamarnya adalah Nabi, tentu Nabi punya pertimbangan kenapa harus menerima lah, katakan begitu.
Sedangkan ini malah menolak, bukan nerima. Akhirnya turunlah ayat berkaitan dengan kondisi ini. Kondisi penolakan Zainab binti Jahsy atas permintaan atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Kagak pantas bagi seorang mukmin dan kagak pantas bagi seorang mukmin perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, amron, sesuatu, perkara, ayyakuna lahumul khiyarah. Kemudian mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu ayyakuna lahumul khiyarah. Mereka punya opsi yang lain. Mereka punya alternatif yang lain. Itu enggak pantas. Lawang Allah dan Rasulnya udah mutusin A, ya sudah A. Jangan minta B, jangan ngelakuin C. A saja sudah. Itu komitmen orang mukmin dan mukminah. Dan Zainab binti Jahsy seorang mukminah, berarti masuk pada ayat ini bahwa Zainab binti Jahsy harus mengikuti apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Zainab akhirnya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Zainab, apakah engkau meridhoiku, wahai Rasul, menikah dengan Zaid? Kamu ridho, wahai Rasul, aku nikah dengan Zaid. Ini saya nggak ngerti ya, apakah ini sinyal? Maksudnya sinyal itu secara naluri seorang Zainab, beliau merasa bahwa sebetulnya harusnya Nabi yang jadi jodoh saya. Makanya beliau harus nanya ke Nabi, emang Anda ridho kalau saya nikah dengan Zaid? Maka Nabi menjawab, kata Nabi, ya saya ridho lah. Masa nggak ridho? Saya ridho. Maka kata Zainab binti Jahsy, ya sudah, kalau begitu saya tidak mau bermaksiat kepadamu ya Rasulullah. Saya siap. Jadi ini bahasa, emang Anda ridho kalau saya nikah dengan Zaid, ya, dalam artian minta keridhaan dari seorang Rasulnya, atau minta keridhaan dari seorang sosok Nabi Muhammad. Jadi ya sangat mungkin saja. Sangat mungkin saja. Jadi Zainab mungkin dari awal sudah mengharapkan bahwa dirinya akan dinikahi oleh Nabi. Mungkin sudah mengharapkan dari awal. Makanya dia nanya kepada Rasul, dari sisi sebagai seorang Rasulnya, entah dari sisi sebagai seorang manusia biasanya Nabi SAW, dengan pertanyaan, Anda ridho kalau saya menikah dengan Zaid? Jawaban Nabi, saya ridho. Singkat cerita, Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pernikahan ini menjadi pelajaran bagi Zainab binti Jahsy, juga bagi kaum muslimin secara umum. Bahwa dalam pernikahan Islam yang menjadi dasar itu bukan sekufu, bukan sama-sama sefrekuensi dalam masalah nasab atau dalam masalah harta atau dalam masalah ketampanan. Dasar pernikahan itu adalah sekufu dalam masalah agama. Jadi bukan masalah ganteng, harta atau turunan. Yang penting punya kesamaan frekuensi dalam masalah agama. Itu disebut dengan sekufu dalam masalah agama. Itu yang menjadi modalnya, itu yang menjadi landasannya. Nah, Nabi sedang ngajarin kepada masyarakat muslim saat itu bahwa pernikahan Zaid bin Harithah yang bukan siapa-siapa, bahkan mantan budak, menikah dengan seorang tokoh bangsawan Hashim yang bernama Zainab binti Jahsy. Bentuk pernikahan ini itu melawan arus kebiasaan masyarakat Arab yang mereka akan mendahulukan, akan memprioritaskan nasab sebagai modal pernikahan. Jadi sebelum mulai pernikahan bakal ditanya dulu, ini turunan siapa ente? Kalau silsilahnya nyampe kepada orang yang mulia, orang yang terhormat, kabilah yang mulia, maka akan diterima. Akan diterima. Tapi kalau tidak punya nasab yang baik, tidak punya nasab yang katakanlah terpandang di kota Mekah, ya kemungkinan akan banyak yang nolak. Karena keturunan ini menjadi prioritas di dalam pernikahan bagi masyarakat kota Mekah saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hadirnya pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy melawan kebiasaan itu dan menampar kebiasaan masyarakat Quraisy yang sudah muslim terutama, bahwa pernikahan antar umat muslim tidak lagi dipandang karena hartanya, tidak lagi dipandang karena keturunannya, tidak lagi dipandang karena penampilan fisiknya, tapi lebih kepada kualitas pemahaman keagamaannya dan kualitas pengamalan keagamaan. Itu yang ingin Nabi tegaskan. Jadi tamparanlah bagi masyarakat muslim
Quraisy saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tradisi ini kan harus diperbaiki oleh Nabi. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Dengan praktek. Nabi tidak terlalu banyak diskusi, tidak terlalu banyak dialog, tidak bikin seminar, tidak bikin apalah yang semestinya disampaikan. Nabi lebih fokus pada penerapan langsung dengan learning by doing, dengan praktek. Karena kalau sudah praktek, ya tinggal dilihat saja bagaimana protes masyarakat, bagaimana protes kaum muslimin saat itu. Dan akhirnya mereka menerima. Mereka menerima. Orang-orang muslim menerima bahwa pernikahan tidak lagi berbicara masalah keturunan, harta, atau ketampanan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ayat yang tadi, Al-Ahzab ayat 36, kalau kita baca tafsirnya, itu juga menyampaikan riwayat tentang Julaibib. Ya, kalau teman-teman baca tafsir Ibnu Katsir, itu di surat Al-Ahzab ayat 36 itu yang wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, itu juga berkaitan dengan eh, pernikahan Julaibib. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsirnya ada peristiwa tentang Julaibib. Kisah-kisahnya sih mirip dengan Nabi ketika melamar Zainab binti Jahsy. Jadi Nabi juga melamar seorang perempuan Ansor saat itu. Perempuan ini kemudian diminta dinikahkan kepada Julaibib. Akhirnya si orang Ansor ini, sebentar Rasul, saya mau nanya dulu sama ibunya. Ini nggak biasanya teman-teman. Ini nggak biasakannya orang Arab itu kalau bapak sudah ketemu dengan bapak, itu biasanya ya tinggal nanya ke anaknya selesai. Bahkan di beberapa kalangan Arab zaman dahulu, tanpa nanya ke anak, tanpa nanya ke istri, si bapak dengan bebas boleh menikahkan anaknya dengan siapapun dulu sekali. Sebelum Islam datang. Datang Islam, kemudian Nabi memberikan isyarat, kalau seorang gadis mau dinikahkan oleh bapaknya, bagusnya tanya dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung dinikahkan. Tapi tanya dulu, mau enggak? Maka sampai kata Nabi SAW, ekspresi maunya seorang wanita untuk dinikahkan adalah dengan senyumannya atau dengan diamnya. Kalau si wanita senyum atau diam, berarti tandanya dia mau dinikahkan oleh bapaknya kepada laki-laki pilihan bapaknya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ada juga kisah Julaibib. Nanti teman-teman bisa buka saja di surat Al-Ahzab ayat 36, baca dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Di situ ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan pernikahan Julaibib dengan seorang wanita. Dan ini riwayatnya sama mirip-mirip dengan Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsy. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah menikah dengan Zainab binti Jahsy, Zaid bin Harisah ya sebagai seorang muslim, kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsy, sama-sama muslim dan mukminah muslimah, sampai akhirnya ya tetap saja teman-teman, ini Masya Allah ya. Karena memang ini baru proses edukasi, baru proses penerapan hukum bahwa pernikahan landasannya harus agama loh. Bukan karena tampan, harta, atau keturunan. Harus karena dasar agama. Tapi kan untuk penerapan tidak semudah membalikan telapak tangan. Terutama ini masalah hati, masalah perasaan. Mau tidak mau, Zainab harus mengakui bahwa ini tidak nyaman. Kalau bukan karena keputusan Nabi, kalau bukan karena keputusan Allah dan Rasul-Nya, mungkin ada penolakan. Tapi kan ini sudah ditegaskan oleh Allah. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Enggak pantas kalau ada opsi yang lain, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan. Maka Zainab ya mungkin saja secara perasaan masih tetap tidak nyaman, kurang serak. Tapi ya kan ini sudah ketetapan dan aturan agama yang disampaikan oleh Nabi, apa boleh buat. Zainab tidak tahu by design-nya seperti apa, teman. Zainab tidak paham, tidak sampai pada pemahaman desainnya seperti apa. Karena sang maha pendesain kehidupan manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Zainab belum paham. Zainab tidak paham. Pun dengan Zaid bin Harisah pun tidak paham. Ini seperti apa? Ini maksudnya apa? Kok sudah menikah, fondasinya agama, tapi kok masih juga kurang nyaman. Masih juga ada friksi. Bahkan ketidaknyaman itu makin besar, makin besar, makin besar. Bahkan berdampak pada kerenggangan di antara keduanya. Sampainya keretakan rumah tangga pun tampak terlihat di tengah-tengah Zaid dan Zainab. Sampai akhirnya Zaid sering datang ke Nabi, Rasul, ini rumah tangga saya gimana ya Rasul ya? Kok kayaknya Masya Allah gitu. Berat nian ini, kayaknya saya cerai sajalah dengan Zainab.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Zaid bin Harisah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amsik alaik, tahan, jangan sampai bercerai, tahan. Wattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiap Zaid bin Harisah curhat teman-teman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban Nabi itu amsik alaik, wattaqillaha, tahan, jangan bercerai, tahan, jangan bercerai. Itu setiap kali Zaid bin Harisah curhat ke Nabi. Minta ingin menceraikan Zainab, beliau selalu menjawab atau mengomentari Zaid bin Harisah dengan kalimat amsik alaik, tahan, tahan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang seperti itu kepada Zaid bin Harisah, itu sudah ada informasi dari Allah kepada Nabi. Informasinya apa? Bahwa Nabi akan menikahi Zainab. Dan tentunya pernikahan Nabi dengan Zainab tidak akan terjadi sebelum perceraian antara Zaid dengan Zainab terjadi. Sedangkan ketika Nabi didatangi oleh Zaid, jawaban Nabi selalu tahan, jangan bercerai, tahan, jangan bercerai. Padahal Nabi sudah tahu dari Allah bahwa Nabi harus menikahi Zainab. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu akan menikahi Zainab yang saat itu masih istrinya Zaid. Kenapa? Karena ada satu tradisi yang ingin Nabi kalahkan atau hancurkan. Selain tadi kesekufuan di dalam pernikahan. Itu sudah Nabi lawan. Dan itu terbukti dengan pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Nah, sekarang ada satu lagi tradisi yang harus Nabi lawan. Yakni menikahi mantan anak angkat. Saya tegaskan, menikahi mantan anak angkat. Kenapa? Karena masyarakat Arab, tadi saya sampaikan di awal, anak angkat seperti anak kandung. Sehingga mantan anak angkat, mantan istri anak angkat, itu sama statusnya seperti mantan istri anak kandung. Sehingga mertua tidak boleh menikahi mantan istri anaknya. Kalau anak kandung kan jelas itu memang tidak boleh. Karena mantan orang tua kan begitu. Maka masa dinikahi sama mertua menikahi dengan mantan istri anak kandungnya itu jelas haram, tidak boleh. Tapi kalau mantan anak angkat, hari ini kan hukumnya boleh, Pak. Ini gara-gara pernikahan Nabi dengan Zainab nantinya. Itulah yang membuat dibongkarnya tradisi Arab saat itu. Bahwa menikahi mantan istri anak angkat sah dan dibolehkan. Yang saat itu praktek status anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga kalau menikahi mantan istri anak angkat itu sama seperti menikahi mantan istri anak kandung. Dan Nabi harus lawan itu, harus melawan tradisi itu. Cuman masalahnya Nabi mau bilang gimana? Ini masyarakat nih pasti belum siap nih, kalau yang ini nih agak susah nih. Tapi kalau nggak dibilangin, yuk gimana gitu. Ini serba salah Pak nih, Masya Allah. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana kesulitan Nabi untuk menyampaikan kebenaran kepada Zaid bin Harisah. Di mana Nabi tahu akan menikahi mantan istrinya Zaid, tetapi ketika Zaid datang, tetap kata Nabi, amsik alaik wattaqillaha. Tahan, jangan cerai, tahan. Padahal dalam hati Nabi sudah ada perintah itu. Ini Masya Allah ya. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, rezeki jodoh ya Allah yang menentukan. Siapapun tidak bisa menolak jika telah Allah putuskan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menerima keluhan dari Zaid. Dan sekali lagi saya tegaskan, ketika Nabi menerima keluhan dari Zaid, Nabi sudah tahu bahwa Nabi akan menikahi Zainab. Sekali lagi, bukan masalah kecantikan Zainab, bukan masalah syahwatiyah, tapi ini lebih kepada ingin menganulir suatu kebiasaan di masyarakat yang itu bertentangan dengan aturan syariat. Itu poinnya, teman-teman. Saya ulang, itu poin. Maka Nabi akhirnya ketika Zaid datang, kata Nabi, ya sudah, wahai Zaid, kamu ceraikan saja Zainab. Kalau memang kamu sudah tidak lagi bisa bertahan, sudah ceraikan saja. Maka Zaid bin Harisah datang kepada Zainab dengan kalimat talak. Saat itu juga bercerailah antara Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, bahwa perceraian tersebut terjadi pada bulan Sya'ban di tahun yang kelima.
Teman-teman yang Allah muliakan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu berarti 5 bulan lagi sebelum tahun baru. 5 bulan lagi sebelum Muharram. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Zainab dicerai oleh Zaid, setelah selesai masa iddahnya, maka Zaid dipanggil sama Nabi. Wah, ini luar biasa. Nabi memanggil Zaid. Kata Nabi kepada Zaid, wahai Zaid, sampaikan kepada Zainab. Sampaikan kepada Zainab. Sebut namaku di hadapan Zainab. Teman-teman bisa bayangkan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zaid menceraikan istrinya. Setelah selesai masa iddah, Nabi bilang kepada Zaid, tolong sebut nama saya di hadapan Zainab. Maka Zaid sudah tahu, Pak, ini maksudnya adalah menyatakan kalau Nabi mau menikahi Zainab. Jadi kalimat ini, pergilah sebut aku pada dirinya. Itu maksudnya Nabi akan menikahi Zainab. Tolong sampaikan itu kepada Zainab. Ini Masya Allah, yang disuruh Zaid, Pak. Padahal Zaid itu mantannya Zainab. Tapi ini demi merubah tradisi, demi merubah sebuah kebiasaan masyarakat yang menyimpang, ya Zaid harus siap dengan keputusan itu, Nabi pun harus siap dengan keterseganan itu. Maka Zaid berangkat. Dan kata Zaid, saat Rasulullah memerintahkan hal itu, aku merasa gembira. Karena memang yang paling pantas menikah dengan Zainab, ya hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pas ini. Apple to apple. Ini pas, ini ketemu dengan yang sekufu secara keturunan, secara nasab, sekufu secara agama, pas inilah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, aku pun pergi menemui Zainab. Kemudian aku berdiri di depan pintunya, maka aku sampaikan kepadanya, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyebut dirimu. Maksudnya melamar. Jawaban Zainab sangat elegan, Pak. Kata Zainab, aku belum mau berbicara tentang apapun itu. Aku tidak mau berbicara tentang apapun itu. Sebelum, kata Zainab binti Jahsy, aku mendapatkan keputusan dari Robku. Kemudian Zainab pergi ke tempat sholat. Untuk munajat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang harus dilakukan. Maka teman-teman yang Allah muliakan, falamma qada, surat Al-Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidun, dan ketika Zaid telah menunaikan statusnya dengan istrinya, teman-teman boleh cek ini, satu-satunya nama sahabat di dalam Al-Quran yang disebut secara definitif, secara lugas adalah Zaid. Walaupun binnya nggak disebut, tapi Zaidnya itu disebut. Abu Bakar nggak ada kalimat itu di Quran. Umar nggak ada kalimat itu di Quran. Utsman Ali nggak ada kalimat itu di Quran. Tapi nama Zaid ada di Quran. Falamma qada Zaidun. Ketika Zaid telah menyelesaikan status pernikahannya, kebutuhannya, minha dari Zainab binti Jahsy, watoron zawajnakaha, maka kami menikahkan kamu, wahai Nabi Muhammad, dengan Zainab binti Jahsy. La yakuna 'alal mu'minina haraj. Nah, ini alasannya teman-teman. Alasannya likaila yakuna. Ini jadi alasan kenapa Nabi menikahi Zainab. Apakah tidak ada wanita lain saat itu? Kenapa Nabi kok cari masalah menikahi mantan istri anak angkatnya? Justru itu tujuannya. Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Nabi ingin mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwa tidak ada masalah kalau menikahi mantan istri anak angkat. Tidak ada masalahnya. Monggo. Karena anak angkat beda dengan anak kandung. Itu sasarannya, Pak. Sasarannya Allah ingin menegaskan bahwa anak angkat beda dengan anak kandung. Maka nanti statusnya pun beda. Anak kandung dapat waris. Anak angkat nggak dapat waris. Mantan istri anak kandung haram dinikahi. Mantan istri anak angkat boleh dinikahi. Itu ingin menjelaskan itu. Ingin menjelaskan hukum itu Allah. Tapi caranya harus begini. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah menikah dengan Zainab binti Jahsy, ini saya komentarin dulu ya. Jadi
Zaid bin Harisah itu seorang sahabat yang gentle. Menerima keputusan apapun yang telah Nabi tetapkan. Kecintaannya kepada Zainab tidak melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu kesimpulan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saat Nabi menikahi Zainab, cemoohan, hujatan, mungkin bahasa sekarang netizen ya. Netizen nyerang Nabi SAW. Nabi diserang. Cemoohan datang. Di antaranya ketika Nabi sudah menikahi Zainab, orang-orang munafik ngomong. Kata orang munafik, Muhammad ini SAW mengharamkan mantan istri dari anak kandung. Dalam kurung anak kandung ini. Tapi dia menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi ini kalau bahasa Arab ini, Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Muhammad mengharamkan menikahi mantan istri anaknya. Tapi dia prakteknya menikahi mantan istri anaknya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad tidak konsisten. Katanya tidak boleh menikahi mantan istri anak. Tapi kok sekarang menikahi mantan istri anak? Padahal beda anak ya. Anak yang pertama anak kandung, kedua anak angkat. Tapi kan orang Quraisy masih menyamakan itu. Maka Allah jawab. Allah jawab kepada ucapan orang-orang munafik itu. Kata Allah Azza wa Jalla, Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ingat. Nabi Muhammad SAW itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Maksudnya gini lah, kasarnya gini. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid. Zaid itu punya bapak, namanya Harisah. Zaid itu punya bapak, namanya Harisah. Bukan Muhammad bapaknya. Maka ketika Zaid bin Harisah menikahi Zainab binti Jahsy, maka itu bukan mantan istri anak kandung. Itu orang lain, mantan istri orang lain. Sama ya seperti hanya orang lain. Kenapa? Karena Zaid bukan bapak Nabi Muhammad bukan bapaknya Zaid. Makanya bahasa Qur'annya halus. Makana Muhammad, Nabi Muhammad bukanlah aba ahadim mirrijalikum, bapak salah seorang di antara kalian. Maksudnya Zaid. Jadi Nabi bukan bapaknya Zaid. Jadi kalau kemudian Nabi menikahi mantan istrinya Zaid, wong Nabi bukan bapaknya Zaid, ya sah-sah saja. Sama seperti Nabi menikahi mantan istri orang lain. Seperti Nabi menikahi mantan istrinya Abi Salamah. Seperti Nabi menikahi mantan istrinya Ubaidillah bin Jahsy. Seperti Nabi menikahi mantan istrinya yang lainnya lah. Gitu. Mantan istri yang lainnya. Sehingga hal itu sah-sah saja. Sama hukumnya. Karena Zaid sekali lagi bukan anak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan bapaknya Zaid. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Allah membantah hubungan Nabi dengan Zaid. Bahwa Nabi dengan Zaid bukan anak kandung, bukan hubungan bapak dan anak, tapi hubungan anak angkat saja. Dan hubungan anak angkat beda dengan hubungan anak kandung. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan poinnya. Jadi, hukum anak angkat. Status anak angkat beda dengan status anak kandung. Ini saya yang sering ulang-ulang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Dan dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Jadi anak angkat bukan anak kandung. Dan Allah tidak melegalkan atau tidak mensahkan status anak angkat sama dengan anak kandung. Bagi Allah Azza wa Jalla, anak angkat ya anak angkat, anak kandung ya anak kandung. Bahkan di ayat kelimanya kata Allah Azza wa Jalla, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Maka panggillah anak-anak angkat tersebut dengan nama bapak-bapak mereka. Maka setelah ayat ini turun, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Zaid bin Muhammad tidak ada lagi. Yang ada Zaid bin Harisah. Kenapa Muhammadnya diganti dengan Harisah? Karena kata Allah, panggillah nama-nama anak angkat itu berdasarkan nama bapak aslinya. Maka nanti penjelasannya, mengganti nasab anak angkat hukumnya haram. Teman-teman yang Allah muliakan, tambahan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW tegaskan, tentu pasca peristiwa Zaid bin Harisah ya, kata Nabi,
manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menasabkan atau mengaku ayah kepada selain bapaknya, orang lain dianggap bapaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang bersangkutan berhak dapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia seluruhnya. Mengganti nasab bapaknya itu dapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia seluruhnya. Hadis yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengakui ayah, mengakui bapak kepada yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu itu bukan bapaknya, tapi masih juga menasabkan kepada orang itu. Misalkan gini, Pak. Nama saya Daniel Barkah, bapak saya namanya Syafi'i. Harusnya kan Daniel Barkah bin Syafi'i. Saya punya tetangga kaya raya, turunan bagus, namanya Pak Ahmad. Nah, saya ngaku-ngaku Daniel Barkah bin Ahmad. Dan saya tahu Ahmad itu bukan bapak saya, tapi saya aku-aku aja, pokoknya Daniel Barkah bin Ahmad. Maka kata Nabi, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Ini dalil hukum, Pak. Saya tegaskan, ayat tadi Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5, dan dua hadis ini kesimpulannya adalah haram menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya, apapun alasannya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini yang sekarang nih up to date. Saya perlu komentari saya rasa ini. Ada flyer ya yang bertebaran atau poster atau apa namanya. Dan ini cukup bikin heboh karena disampaikan oleh beberapa komunitas kajian keislaman dan tokoh mungkin para asatidz yang bergerak dalam dunia dakwah Islam. Jadi larangan mencantumkan nama suami di belakang nama istri. Misalkan istri saya namanya Nur Laila, jadi Nur Laila Daniel, itu nggak boleh. Itu meme yang beredar di beberapa media sosial. Atau nama istrinya Neneng, nama suaminya Asep, terus ditulislah namanya Neneng Asep. Itu nggak boleh. Menurut meme yang disebar di mana-mana. Yang dirujuk hadisnya tadi, Pak. Itu rujukan hadisnya itu. Dilarang menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Hadisnya itu yang dirujuk. Tapi kemudian penerapan hukumnya tidak boleh mencantumkan nama suami di belakang nama istrinya. Kita komentarin. Pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apakah praktek mencantumkan nama suami di belakang nama istri itu difahami sebagai menasabkan istri kepada suaminya? Itu pertanyaannya. Praktek mencantumkan nama suami di belakang nama istri itu memang difahami sebagai menasabkan istri kepada suaminya. Begitu maksudnya. Kalau memang begitu maksudnya, bahwa mencantumkan nama istri di belakang nama suami adalah dengan keyakinan bahwa suami adalah bapaknya, maka jelas haram. Karena suami bukan bapak, makanya jadi suami, karena bukan bapak. Kalau jadi bapak, kan nggak mungkin jadi suami. Maka ini harus ditegaskan dulu. Ini mencantumkan nama suami di belakang nama istri, memang maksudnya ke situ. Maksudnya itu menasabkan. Kalau itu dimaksudkan menasabkan, jelas haram. Jelas haram. Kenapa? Menasabkan istri kepada nama suaminya. Menasabkan itu binti. Ada tambahan binti itu menasabkan namanya. Neneng binti Asep. Padahal Asep itu suaminya. Itu haram hukumnya. Saya ulang, haram hukumnya. Seorang istri ketika disebut namanya atau ketika nulis namanya Neneng binti Asep. Padahal Asep itu suaminya, bukan bapaknya. Haram itu. Itu jelas haram. Misalkan bapak aslinya adalah Ahmad, harusnya Neneng binti Ahmad. Itu benar. Karena Ahmad memang bapaknya Bu Neneng. Tapi Asep itu suaminya. Maka kalau Neneng binti Asep, jelas haram. Karena Asep bukan bapaknya, tapi suaminya. Nah sekarang kan nama itu nggak ada bintinya, Pak. Tapi Neneng Asep, nggak pakai binti.
Apakah Neneng Asep itu dipahami ada kata yang dibuang dalam kurung binti? Jadi ini tadinya Neneng binti Asep. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu dicerna, perlu dikaji, perlu dianalisa. Hadisnya benar ada, penerapannya benar tidak. Itu harus dipastikan dulu. Jangan sampai menggunakan dalil untuk mengomentari fenomena tertentu, ternyata dalilnya tidak punya hubungan dengan si fenomena tersebut, karena malu kemana-mana. Jadi fatwanya jadi ngaco. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setiap amalan itu ada niatnya dan sangat terkait dengan uruf atau kebiasaan di suatu masyarakat di mana amal itu dilakukan. Panjang tangan di Arab atau dalam bahasa hadis artinya ahli sodakoh. Datang ke Indonesia panjang tangan artinya adalah nyolong atau tukang maling. Itu nggak bisa dirubah, kebiasaannya begitu. Orang Arab tidak bisa menyalahkan orang Indonesia atau orang Indonesia tidak bisa menyalahkan orang Arab karena masing-masing punya diksi kosakata sendiri. Sama dengan mencantumkan nama suami di belakang nama istri. Di Indonesia, mencantumkan nama suami di belakang nama istri tidak bermaksud menasabkan istri kepada suaminya. Nggak ada maksud itu. Sama sekali nggak ada. Saya tegaskan, sama sekali tidak ada. Contoh gini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman semua. Saya panggil istri saya dengan panggilan bunda. Saya di rumah panggil bunda. Istri saya panggil saya ayah. Apakah ketika saya panggil bunda, itu otomatis saya jadi anak istri saya? Sehingga saya tidak boleh melakukan aktivitas suami istri misalnya. Kan nggak begitu logikanya. Istri saya panggil saya ayah. Apakah dengan memanggil saya sebagai ayah, kemudian itu jadi anak saya? Istri saya itu jadi anak saya. Kan nggak begitu logikanya, teman-teman. Saudara saya, orang Sunda, itu manggil suaminya panggilnya AA. Jadi istrinya panggilnya AA ke suaminya. Ya mungkin lagi masa-masa pernikahan awal-awal kan manggilnya AA gitu lah. Ternyata kebiasaan itu tidak hilang. Sampai mereka punya anak 3, si istri masih panggil suaminya AA. Teman-teman tahu endingnya? Anak-anak yang 3 ini manggil bapaknya dengan panggilan AA. Semuanya manggil AA. Padahal AA itu dalam bahasa Sunda adalah panggilan adik kepada kakaknya. Apakah gara-gara anak ini panggil AA ke bapaknya, itu anak jadi adeknya gitu? Kan nggak begitu. Tidak begitu logika hukumnya. Mencantumkan nama suami di belakang nama istri, kembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau di Arab itu tidak populer, nggak usah bawa-bawa Arab. Kalau itu tidak populer di sana. Masyarakat Indonesia membiasakan ngasih nama suami, mencantumkan nama suami di belakang nama istri. Kenapa? Ustaz, di kampung ini nama neneng ada 2. Dua-duanya saya nggak tahu kepanjangannya siapa. Mungkin tadinya Neneng Nurhayati dengan Neneng Nurjanah misalkan. Ini mohon maaf saya pinjam nama Neneng ya, tidak dalam maksud apa-apa. Pinjam saja. Karena si yang nulis ini nggak tahu nih Neneng Nurhayati, Neneng Nurjanah. Karena nggak tahu Pak, yang dikenakan nama suaminya. Sudahlah, yang pertama Neneng Asep, yang kedua Neneng Mudi, Neneng Budi. Jadi penyebutan Neneng Asep, Neneng Budi karena tidak tahunya orang nama kepanjangan Ibu Neneng. Atau nama Bapak Ibu Neneng, Saudara Neneng Budi, Neneng Asep. Kenapa? Nggak usah pakai Neneng binti siapa, Neneng binti siapa. Karena menyebutkan binti dalam memanggil orang itu jarang ada Pak di Indonesia, itu jarang dipraktekkan. Kalau dalam akad nikah baru sering disebut, misalkan Neneng binti siapa, harus disebut bintinya siapa. Tapi dalam memanggil itu nggak sampai begitu. Daniel Barkah binti bin Syafi itu nggak ada, jarang orang melakukan hal itu. Jadi Daniel Barkah Daniel Barkah saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain pula adat kebiasaannya. Ini harus dipahami secara utuh. Jadi jangan sampai dalilnya benar, dalilnya tepat, dalilnya bagus, tapi penerapannya kemana-mana. Bahkan terkesan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mendasar. Jadi saya rasa mencantumkan nama suami di belakang nama istri, selama tidak bermaksud menasabkan kepada suami, maka hal itu sah-sah saja. Saya rasa itu dulu barangkali, kembali kepada host silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Dani atas paparannya. Memang kita sering
menjadikan masalah yang bukan masalah ya. Mungkin langsung aja kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh, Mas Silakan. Heri, saya. Silakan, Mas Eko ya. Iya, Mas Heri. Silakan Mas Eko. Assalamualaikum, Mr. Daniel. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. Oh, silahkan. tadinya mau nanya minggu lalu, cuma harus terputus Zoom-nya untuk Baik. keperluan lain. Mengenai Aisyah yang bisa baca, bisa tulis lah waktu itu Ustaz Daniel Iya, cerita. dari Sofia. Ah, ah. Pertanyaan saya, kalau kita melihat kondisi Islam yang di negara Arab, beberapa yang bahkan katanya mengaku puritanisme gitu ya, contohnya Afghanistan atau beberapa negara Arab lain, itu kan tidak menyetarakan wanita untuk level pendidikan. Waktu itu apakah saat itu bangsa Arab memang menyetarakan pendidikan untuk bisa baca tulis, atau ada suatu keadaan khusus yang menyebabkan Bunda Aisyah itu bisa baca tulis seperti itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi peta masyarakat kota Mekah ya, terutama kota Mekah yang menjadi topik pembahasan, itu kalau dipetakan memang ada kalangan Hudori. Kalangan Hudori itu kalangan perkotaan, di mana secara pemikiran lebih modern, secara pola pendidikan lebih setara, lebih adil. Jadinya laki-laki dapat pelajaran, perempuan pun dapat pelajaran. Disebut dengan masyarakat Hudori. Hudori itu dari hadoro, peradaban atau perkotaan. Masyarakat Mekah terbagi jadi dua tadi, ada Hudori, ada Badawi. Hudori itu masyarakat yang memang secara pola pikir, pola pendidikan, pola asuh relatif modern. Nabi itu dididik oleh Badawi dulunya, padahal Nabi sendiri orang Hudori, orang perkotaan. Nabi itu orang modern di kota Mekah, tetapi Nabi diasuh awal-awal oleh orang Badawi. Kalau Badawi ya kebalikan dari Hudori. Badawi itu relatif pola pikirnya sangat kaku, terbatas, kemudian terkungkung oleh keterbatasan lah, segala keterbatasan. Itu Badawi. Tapi masing-masing punya plus minus lah ya. Misalkan Badawi, orang-orang Baduy, itu mereka punya kemampuan berbahasa dengan kualitas paling bagus. Kenapa? Karena kalau geser ke perkotaan, itu kualitas bahasa Arabnya sudah campur-campur. Karena kan perkotaan sering interaksi dengan berbagai macam suku bangsa, itu ada adopsi bahasa, ada akulturasi bahasa. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat Hudori. Di antara alasan kenapa Nabi harus dititipkan kepada orang Badawi, dalam kurung kabilah Sa'ad bin Bakar, itu karena mereka punya orisinalitas bahasa Arab. Sampai kan Nabi SAW menyampaikan, kuntu a'robikum. A'robikum. Saya ini orang yang paling Arab dibanding kalian semua. Jadi kualitas bahasa Nabi dalam masalah linguistik Arabiknya itu nomor 1. Nggak ada yang bisa ngalahin. Pelafalannya paling fasih, diksinya paling kalau kita paham itu singkat, padat, jelas. Makanya disebut dengan jawami'ul kalam. Jami'ul kalam, jawami'ul kalam itu kualitas Nabi SAW. Itu keunggulan Badawi. Yang kedua, keunggulan Badawi karena dia tinggal di daerah, itu iklimnya jauh lebih bagus, jauh lebih sehat. Itulah kurang lebih. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu yang menjadi keunggulan Badawi. Tapi satu lagi, poin yang menjadi kekurangan dan perlu ditekankan, Badawi itu punya keterbatasan dalam kerangka berpikir, sekaligus juga pendidikan. Dan mereka sangat terkungkung dengan tradisi-tradisi mereka. Nah, ada di kota Mekah, masyarakat perkampungan di Badawi yang mereka suka bunuh anak perempuan. Kenapa? Karena bagi orang-orang Badawi, punya anak perempuan itu bukan keberkahan, jadi beban. Karena yang kerja itu pasti harus laki-laki. Yang nyari uang harus laki-laki. Jadi kebanggaan tuh laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan aib. Makanya tidak sedikit di antara mereka yang kalau punya anak perempuan itu dibunuh ketika mereka masih kecil. Boro-boro dapat pendidikan, orang dibunuh karena tidak punya hak hidup. Jangankan hak belajar, hak sama dengan laki-laki dalam belajar, hak hidup saja sudah tidak punya. Itu bagi beberapa kalangan kabilah di kota Mekah ketika memiliki anak perempuan. Tapi tidak semuanya, terutama masyarakat Hudori, masyarakat perkotaan sudah tidak begitu.
Itu hanya ada di beberapa kabilah terpencil di kota Mekah. Tapi kalau masyarakat Hudori tidak begitu. Karena kalau orang-orang Hudori kemudian perempuannya dibunuh ketika mereka masih kecil, ya dari mana mereka punya keturunan? Misalkan Bani Hashim, Abdul Muthalib punya anak perempuan namanya Umaymah. Umaymah yang kemudian jadi ibunya Zainab binti Jasi. Ini bukti bahwa Bani Hashim tidak pernah membunuh anak perempuannya ketika mereka masih kecil. Buktinya apa? Anak Abdul Muthalib 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. 6-6-nya hidup sampai mereka dewasa. Nah, makanya ada beberapa kabilah yang punya cara pandang modern, punya cara pandang maju. Mereka memberikan hak hidup kepada anak perempuan mereka memberikan hak belajar kepada anak perempuan mereka, bahkan mereka memberikan hak-hak hard skill, skill yang dibutuhkan oleh perempuan untuk mereka. Kayak Zainab binti Jasi, ini jago dalam menjahit pakaian. Jadi skill yang diajarkan oleh ibunya adalah menjahit. Sehingga Zainab binti Jasi ahli dalam menjahit pakaian. Aisyah jago dalam intelektualitas. Secara hafalan kuat, kemampuan syair kuat, silsilah Arab jago, termasuk bisa baca, bisa nulis. Jadi ini karakter orang-orang Huduri. Mereka maju di dalam berpikir, maju di dalam pola pendidikan. Maka mereka memberikan porsi yang sama kepada perempuan terkait dengan hak hidup dan juga pendidikan. Walaupun ya tidak sama seperti modernnya sekarang, gitu, masih dalam ongoing proses ya, step by step-nya. Tapi kalau di masyarakat Badawi itu sudah sangat kaku, terbatas, susah berkembang gitu. Dan kadang-kadang suka kolil adab. Kolil adab itu nggak sopan sama Nabi. Kadang-kadang. Karena orang Arab Badawi itu dalam kacamata mereka ini wajar kok. Tidak berlebihan, tidak songong gitu. Contoh kasus teman-teman. Ketika Nabi lagi jalan ini bersama para sahabat, itu kerah bajunya Nabi ditarik. Jadi nyetopin orang supaya orang berhenti, itu caranya bukan Pak berhenti Pak, bukan gitu. Cara Arab Badawi itu ketika nyuruh berhenti orang, itu narik kerah bajunya dari belakang. Teman-teman bisa bayangkan Nabi lagi jalan Nabi itu kan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu kalau jalan tuh jalannya nunduk dan cepat. Itu khasnya Nabi. Jadi jalannya nunduk dan cepat. Teman-teman bisa bayangkan Nabi lagi jalan nunduk, jalannya cepat, ditarik dari belakang kerahnya, itu kecekek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berbekas dalam suatu riwayat, berbekas leher Nabi. Ketika Nabi nengok, orang Arab Baduy. Kata Nabi, Baduy ini yang datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, ada apa antum datang? Maka kata Arab Baduy, ini Nabi sederhana saja, nggak mempermasalahkan luka di lehernya. Nabi langsung nanya, antum butuh apa? Kata si Arab Baduy, ya Rasulullah, saya membutuhkan ini. Penuhi kebutuhan saya. Sudah minta, cara mintanya songong. Tapi Nabi melayani dengan baik. Akhirnya Nabi panggil sahabat-sahabat sini. Ini sahabat saya, Badui, tolong berikan apa yang dia butuhkan. Selesai. Orang Arab Badui yang suka pipis di masjid, itu kelakuan Arab Badui. Jadi masjid, ada pojokannya di Masjid Nabawi, itu dibikin tempat pipis sama Arab Badui. Jadi dia pipis di pojokan masjid. Oleh orang-orang Hudori, orang-orang kota, semuanya kan heboh, apa-apaan nih? Itu kembali ke Arab Badawi. Jadi secara pemikiran sangat terbatas, perlakuan terhadap wanita agak timpang, jangankan hak untuk belajar, hak hidup saja di antara mereka, walaupun sebagian kecil ya, di masyarakat Badawinya Mekah, sebagian kecil dari mereka, jangankan hak untuk mendapatkan belajar, untuk hidup saja sudah tidak ada. Mereka suka bunuh anak perempuan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karakter Badawi adalah rajin dalam ibadah tapi minim dalam ilmu. Maka nanti kalau pembahasan perang Hunain, nanti kalau dalam perang Hunain, maka akan ada tokoh dari Arab Badawi, dia namanya Dzul Khuwaisirah, dan tokoh inilah yang jadi cikal bakal Khawarij. Nabi menggambarkan Khawarij itu adalah orang yang bodoh tapi rajin ibadah. Tapi bodoh. Kenapa bodoh? Karena memang mereka punya keterbatasan pola pikir. Nggak nyampe memahami nilai-nilai agama sebagaimana mestinya. Beda dengan masyarakat Hudori, yang memang secara intelektualitas jauh lebih melek dibanding masyarakat Badawi. Ini plus minusnya masyarakat Hudori dan Badawi. Nabi asli Hudori, tetapi tinggal bersama Badawi. Kualitas bahasa dimiliki seperti bagusnya Badawi, kesehatan fisik didapatkan seperti sehatnya orang-orang Badawi, tapi kecerdasan, komunikasi, pergaulan Huduri. Jadi kembali ke pertanyaan, masyarakat Arab petanya begitu. Ada yang Huduri dengan cara pandang yang modern, sehingga perempuan punya hak hidup, punya hak belajar. Seperti Aisyah,
radhiyallahu anha. Karena Aisyah dan keluarganya Bani Taim masuk kalangan Hudhuri. Tapi yang Badawi ya begitu. Allahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari Boleh? Ibu Harum. Ya, silakan Ibu Harum. Ustadz, di tempat tinggal saya para ibu-ibu dipanggilnya pakai nama suami. Oh, yang tadi nih. Misalnya Ya. Ibu Kardi, Ibu Sirio, nama asli kita malah nggak muncul sama sekali. Ini benar atau enggak Ustadz? Terima kasih. Itu kebiasaan masyarakat kita, Bu. Enggak apa-apa. Kan itu tidak dalam rangka menasabkan dengan nama suaminya. Sama sekali tidak ada. Misalkan saya punya istri, tapi dipanggilnya istri saya dengan nama Ibu Daniel. Padahal kan istri saya bukan ibu saya. Ibu saya tuh di Cianjur. Namanya Ibu Eis. bukan istri saya kan, tapi dipanggilnya Ibu Daniel. Maksudnya karena tidak tahu nama istrinya mungkin, atau karena bagian dari kebiasaan masyarakat kita saja. Itu tidak dalam rangka menasab. Jadi sah-sah saja, Pak. Jadi tidak ada larangan memanggil nama ibu-ibu dengan nama suaminya. Misalkan Ibu Daniel, Ibu Jeffrey, Ibu Asep, Ibu Dadang tuh nggak ada masalah. Nggak ada satupun dalil yang dilanggar oleh praktik tersebut. Maka tidak harus kemudian dilarang-larang. Kalau memang itu perkara yang muamalah, toh perkara biasa saja, perkara yang remeh-temeh, tidak sampai pada ranah fundament, jangan mengharimaukan kucing. Kucing disebut kucing, bukan harimau. Ini gara-gara nyarok nama suami di belakang nama istri dan divonis haram, banyak orang yang sekarang ngurusin ke kelurahan ganti nama itu. Kan itu bikin repot masyarakat, itu sudah bikin repot, fatwanya kemana-mana. Dan saya tegaskan lagi bahwa penyebutan nama suami itu tidak dalam rangka menasabkan kepada suami. Jadi sah-sah saja. Mau dipanggil Ibu Daniel, mau dipanggil Ibu siapa, sah-sah saja. Selama yang dipanggil nyaman dengan itu dan yang memanggil juga nyaman, sah-sah saja. Karena yang dilarang oleh Nabi, ini tegaskan, yang dilarang oleh Nabi dalam masalah panggilan adalah memanggil dengan nama yang buruk, yang ketika orang dipanggil tersebut dipanggil dengan nama buruk itu, dia pasti nggak suka. Itu baru haram hukumnya. Misalkan ada orang kita panggil tapi dengan panggilan yang jelek. Misalkan, hei siapalah gitu ya. Terus nama itu nama yang jelek, dan yang dipanggil nggak mau, nggak ridho, itu baru haram hukumnya. Haram memanggil saudara kita dengan panggilan yang jelek. Kalau dipanggil misalkan suaminya Bapak Kardi, ibunya Ibu Neneng, dipanggillah Ibu Kardi, itu bukan panggilan jelek. Dan tidak ada orang yang menganggap itu sebagai panggilan yang jelek. Sah-sah saja. Perkara itu bukan perkara yang fundament. Perkara itu tidak sama seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi biasa saja. Sikapinya biasa saja. Kalau toh mau dipanggil dengan nama itu, silahkan. Toh itu uruf, adat, kebiasaan masyarakat di Indonesia. Hal itu lumrah, hal itu wajar. Sah-sah saja. Ya kalau di Arab itu tidak populer ya karena memang orang Arab, bukan orang Indonesia. Jadi permasalahannya kan, masa gini saja lah. Orang Arab, Bu, kalau ngasih nama tuh satu suku kata. Ibu cek nanti nama-nama di Arab tuh rata-rata satu suku kata namanya. Misalkan yang panjang itu kan dengan binnya saja. Misalkan namanya Muhammad bin siapa, Hasan bin Hiyad bin siapa, Husain bin siapa. Itu rata-rata umumnya masyarakat Arab. Ibu sekarang cek orang Indonesia kalau bikin nama bagaimana? Beda. Itu main panjang-panjangan. Bahkan kemarin saya dapat meme di mana itu, yang namanya itu panjang itu, Pak. Itu sampai beberapa kosakata itu. Itu sampai mau dibahas di TV mana itu. Namanya panjang betul loh. Itu masyarakat di kita, apakah salah kalau namanya 3 suku kata? Apakah salah kalau namanya 2 suku kata? Bebas, itu bukan urusan fundament agama. Kalau orang mau kasih nama panjang anaknya terserah. Mau kasih pendek nama anaknya terserah. Yang penting kan anaknya barokah. Anaknya soleh, solehan, selesai. Jadi tidak harus kemudian dipermasalahkan terlalu. Karena memang ini perkara yang biasa saja. Maka jangan memfatwakan yang biasa dengan fatwa yang ketat dan kaku. Padahal ini perkara biasa saja. Maka perlu pemahaman dalil, dia hafal dalil, dia tahu bagaimana penerapan dalil. Jangan sampai dia hafal dalil, tapi dia tidak tahu ini dalil buat apa. Allah.
Terima kasih Ustadz atas materinya. Mungkin karena sudah pukul 9:30 lewat ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih, sehat-sehat semuanya. Mas Heri izin duluan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya stop ya.